Marcus Rashford mendapatkan dukungan untuk kembali ke Manchester United. Mantan kapten tim, Brian Robson, berpendapat bahwa penyerang berbakat ini seharusnya tidak meninggalkan Old Trafford. Robson menegaskan bahwa Rashford masih layak untuk mengenakan jersey Manchester United. Ia percaya bahwa pemain berusia 26 tahun itu memiliki potensi luar biasa yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya di klub yang membesarkannya. Meski ada beberapa pengamat yang beranggapan bahwa Rashford lebih menikmati permainan sepak bolanya di Aston Villa, Robson tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Thomas Tuchel, pelatih anyar timnas Inggris, menyatakan bahwa Jude Bellingham perlu mendapatkan dukungan lebih dari para pemain lainnya. Tuchel mengakui bahwa Bellingham seringkali berusaha menyelesaikan segalanya sendirian selama Euro musim panas lalu. Ia menekankan bahwa sebagai salah satu pemimpin di lapangan, Bellingham harus lebih disiplin dan mengelola energinya untuk momen-momen krusial. Menjelang laga melawan Latvia, Tuchel berharap timnya dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia ingin para pemain, termasuk Bellingham, bermain dengan lebih terstruktur dan saling mendukung satu sama lain. Tristan Guijer berbicara mengenai peluangnya untuk membela timnas Indonesia. Bintang muda dari Ajax ini mengungkapkan bahwa ia selalu mengikuti perkembangan tim Garuda. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Ketika ditanya tentang kemungkinan tersebut, pemain berusia 20 tahun ini menunjukkan sikap terbuka. Ia juga mengaku memperhatikan timnas Indonesia. Tristan adalah pemain serba bisa di lini belakang, mampu berperan sebagai bek kiri, bek kanan, serta bek tengah, baik kanan maupun kiri. Jika ia bergabung dengan timnas Indonesia, Tristan tidak akan kesulitan beradaptasi. Pasalnya, sudah banyak pemain keturunan yang telah memperkuat tim Merah Putih. Luka Modric masih menunjukkan taringnya di dunia sepak bola meski usianya mendekati 40 tahun. Bintang Real Madrid ini tampaknya belum berniat untuk menggantung sepatu. Modric akan merayakan ulang tahunnya yang ke-40 pada tanggal 9 September tahun 2025. Walaupun bisa dibilang sudah berada di penghujung karir sebagai pemain, dia masih dipercaya untuk memperkuat klub dan tim nasional. Saya tidak memikirkan hal itu saat ini, tetapi saya pernah mengatakan bahwa saya ingin pensiun di Madrid karena itu adalah impian saya. Namun, mari kita lihat apa yang akan terjadi, ungkap Modric, seperti dilansir dari Marca. Juventus dilaporkan akan mengambil langkah untuk memecat Thiago Motta. Igor Tudor muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan posisi kepelatihan di klub Bianconeri. Menurut informasi dari jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Juventus bersiap untuk mengakhiri kerjasama dengan Motta, yang baru saja diangkat tahun lalu. Pelatih berusia 42 tahun itu diperkirakan akan diberhentikan setelah pertandingan melawan Genoa di akhir bulan ini. Nama Igor Tudor pun kini menjadi sorotan sebagai pelatih baru si Nyonya Tua. Bahkan, kabarnya Tudor telah mencapai kesepakatan untuk melatih di Allianz Stadium dengan kontrak yang berlaku hingga akhir musim, disertai opsi perpanjangan hingga tahun 2026. Klub Ligue 1, Lyon, dilaporkan telah memberikan izin untuk melepaskan Ryan Cherki ke Liverpool dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari The Sun, Cherki telah mencapai kesepakatan dengan Lyon untuk meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Klub asal Prancis tersebut pun telah memberi sinyal positif bagi pemain muda itu untuk mencari tempat baru. Musim ini, Cherki telah tampil sebanyak 34 kali di berbagai kompetisi, dengan kontribusi yang mengesankan berupa 8 gol dan 18 assist. Secara keseluruhan, ia telah mencetak 25 gol dan memberikan 42 assist dalam 175 pertandingan bersama Lyon. Nottingham Forest bersiap untuk mencetak sejarah baru dalam rekor transfer klub dengan mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers musim panas ini. Salah satu sasaran utama yang telah diincar oleh Forest adalah penyerang berbakat asal Brasil, Matheus Cunha. Klub ini sebelumnya telah berusaha merekrut Cunha pada bursa transfer Januari lalu dengan mengajukan tawaran, namun sayangnya upaya tersebut ditolak oleh Wolverhampton Wanderers. Meski begitu, ada kemungkinan Cunha bersedia meninggalkan Molineux, dan Forest siap untuk mengeluarkan dana besar demi mengamankan tanda tangannya. Barcelona telah menetapkan nilai transfer untuk Ferran Torres, yang saat ini menarik perhatian Liverpool, Manchester United, dan Aston Villa. Berdasarkan informasi dari Vicajes.net, ketiga klub Liga Premier tersebut tengah mengawasi perkembangan Torres, dan Barcelona dilaporkan bersedia melepaskannya jika ada penawaran sekitar 40 juta euro. Dengan adanya minat dari beberapa klub Liga Premier dan situasi yang belum jelas di Barcelona, Torres kini dihadapkan pada pilihan penting terkait masa depannya di bursa transfer musim panas yang akan datang. Manchester City dilaporkan telah melayangkan tawaran menggiurkan kepada RB Leipzig untuk merekrut Xavi Simons dalam bursa transfer musim panas ini.
The Citizens menawarkan sebesar 110 juta euro kepada klub Bundesliga tersebut demi mendapatkan jasa gelandang muda berbakat ini. City memandang Simons sebagai calon penerus Kevin De Bruyne, yang selama ini menjadi jantung permainan tim. Dengan teknik yang memukau, visi permainan yang tajam, dan kemampuan menciptakan peluang, Simons berhasil menarik perhatian banyak klub elit Eropa. Di usianya yang baru 21 tahun, ia sudah dianggap sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan di pentas sepak bola dunia. Gelandang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, dilaporkan telah menolak tawaran dari Manchester City dan lebih memilih untuk bergabung dengan Bayern Munich di musim panas ini. Florian Wirtz sepertinya sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Berdasarkan informasi dari Vicajes.net, gelandang muda Bayer Leverkusen ini menolak tawaran dari Manchester City dan memilih untuk merapat ke Bayern Munich untuk musim depan. Wirtz memilih untuk tetap berkompetisi di Bundesliga dan melanjutkan perjalanan karirnya bersama Bayer. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat daya tarik Premier League dan kesempatan untuk dilatih oleh Pep Guardiola. Atletico Madrid telah menempatkan Enzo Fernandez sebagai incaran utama mereka untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan dari Vicajes, gelandang Chelsea ini menjadi pilihan utama bagi Los Rojiblancos untuk memperkuat sektor tengah tim di musim mendatang. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni, fisik yang kuat, serta jiwa kepemimpinan yang dimilikinya, Enzo dianggap sangat sejalan dengan filosofi permainan Diego Simeone. Jika transfer ini berhasil, pelatih tersebut dipastikan akan menyambutnya dengan antusias. Persaingan di pasar transfer semakin memanas menjelang musim panas, dengan Arsenal dan Tottenham Hotspur dilaporkan mengincar gelandang Stuttgart, Enzo Milot. Kedua klub London ini memiliki alasan masing-masing untuk memperkuat tim mereka. Arsenal, yang dilatih oleh Mikel Arteta, sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah, terutama dengan kemungkinan kepergian Jorginho dan kontrak Thomas Partey yang akan berakhir di akhir musim ini. Sementara itu, Tottenham Hotspur juga tengah mencari pemain baru di sektor tengah untuk mendukung filosofi permainan yang diterapkan oleh Ange Postecoglou. Menurut laporan dari BILD, Milot memiliki klausul rilis yang cukup terjangkau, hanya sekitar 358 miliar, menjadikannya target yang menarik bagi klub-klub besar. Gelandang asal Portugal, Joao Palhinha, sempat menjadi bahan perbincangan terkait kemungkinan pindah pada bursa transfer musim panas 2025, setelah ia tidak mampu memenuhi harapan di musim pertamanya bersama Bayern Munich. Namun, Palhinha menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Bayer dan bertekad untuk menunjukkan kemampuannya di musim 2025/26 yang akan datang. Sayangnya, penampilannya yang kurang memuaskan di musim 2024/25 membuat nilai pasar Joao Palhinha merosot menjadi hanya 40 juta euro, setara dengan 713 miliar rupiah, menurut data dari Transfermarkt. Raksasa Serie A, Inter Milan, dilaporkan siap bersaing dengan Tottenham dalam perburuan winger asal Denmark, Gustav Isaksen, yang saat ini membela Lazio, pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut informasi yang dirilis oleh La Repubblica, Nerazzurri berpotensi untuk mengejar kesepakatan guna merekrut Isaksen dari Biancocelesti. Namun, mereka harus waspada karena bisa saja kalah bersaing jika terlibat dalam persaingan dengan klub-klub Premier League. Lebih lanjut, kabar tersebut menyebutkan bahwa De Aquile mungkin akan menetapkan harga sekitar 40 juta euro untuk pemain sayap kanan andalan Marco Baroni, jika ada beberapa klub yang mengajukan tawaran selama bursa transfer musim panas. Berdasarkan laporan dari jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, Bayern Munich kini tengah mengincar Jonathan Burkhardt, striker timnas Jerman yang bermain untuk FSV Mainz 05. Klub Bavaria ini berencana menjadikan pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai cadangan untuk Harry Kane. Di musim ini, Bayern Munich sangat mengandalkan Harry Kane untuk mencetak gol. Ketika Kane tidak bisa bermain, pelatih Vincent Kompany seringkali terpaksa menggeser posisi Thomas Muller, Serge Gnabry, atau bahkan Jamal Musiala untuk mengisi peran penyerang tengah, meskipun ketiganya bukanlah striker sejati. Oleh karena itu, Bayern bertekad untuk mendatangkan penyerang baru pada musim panas 2025 yang akan datang. Timnas Jerman mengalami kekecewaan di leg kedua perempat final UEFA Nations League 2024/2025. Setelah bertemu dengan timnas Italia dan hanya mampu bermain imbang 3-3, Jerman sempat memimpin berkat gol penalti yang dicetak oleh Joshua Kimmich, diikuti oleh gol dari Jamal Musiala dan tim Kleindienst di babak pertama. Namun, Italia bangkit di babak kedua dengan 2 gol dari Moise Kean dan penalti Giacomo Raspadori di penghujung laga. Dengan agregat akhir 5-4, Jerman berhasil melangkah ke semifinal UEFA Nations League A dan akan menghadapi pemenang antara Portugal dan Denmark. Di sisi lain, timnas Portugal menunjukkan performa gemilang dengan mengalahkan timnas Denmark 5-2 di leg kedua perempat final UEFA Nations League 2025 yang berlangsung di Estadio José Alvalade. Portugal mendominasi penguasaan bola,
Meski mereka menghadapi kesulitan dalam menembus pertahanan Denmark, gol-gol Portugal tercipta dari gol bunuh diri Joachim Andersen, serta kontribusi dari Cristiano Ronaldo, Francisco Trincao, yang mencetak 2 gol, dan Gonçalo Ramos. Sementara Denmark mencetak gol melalui Rasmus Christensen dan Christian Eriksen. Dengan hasil ini, Portugal unggul agregat 5-3 dan melaju ke semifinal. Timnas Spanyol juga harus berjuang keras untuk mengalahkan timnas Belanda di leg kedua perempat final UEFA Nations League di Mestalla, Valencia. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh aksi, berakhir dengan adu penalti. Gol-gol Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal, 2 gol, dan Lamine Yamal, sedangkan Belanda membalas melalui Memphis Depay, Ian Madsen, dan Xavi Simons. Dengan agregat 5-5, Spanyol akhirnya menang 5-4 dalam adu penalti dan meraih tiket ke semifinal. Sementara itu, timnas Prancis berhasil membalas dendam terhadap timnas Kroasia di leg kedua perempat final UEFA Nations League di Stade de France. Prancis tampil dominan, meski kesulitan menembus pertahanan Kroasia. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol melalui Michael Olise dan Ousmane Dembele. Hasil akhir membuat agregat menjadi 2-2, dan Prancis akhirnya menang 5-4 dalam adu penalti, memastikan tempat mereka di semifinal UEFA Nations League.